Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya Ideng Aswarto. Semoga semeton atau pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan membawakan tabuh kebiar gambang miso gagang dengan menggunakan instrumen gang setunggal. Tapi sebelum itu saya akan mewawancarai dulu tokoh seniman kita yang berada di Banjar Pangkung, yaitu Bapak Inyoman Swadri. Bagaimana tabuh ini waktu dipentaskan dan kita bedah sedikit. Kita langsung saja, beliau sudah ada di samping kita. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu. Punapi gatra niki. Ya, Rajan. Nah, niki tiang langsung saja Pak. Tabuh ini kenapa dinamakan tabuh kebiar miso gagang? Begitu Pak, tiang itu yang tanya-tanya. Sesuai dengan judul bahasa, gambang itu adalah ketenangan. Gambang ketenangan dong, harus kita ada ketenangan. Tapi miso gagang itu yang galak. Oh, miso gagang Ya, yang galak. Berarti dalam ketenangan ada galaan. di dalam kita tenang, dalam hati kita. Ya. Begitu di eksperimen mungkin dalam penciptaan. Ya. Mungkin di pementasan ini Pak, kan pernah tur katanya 2 kali nih Pak. Kebetulan pemirsa yang dengan Pak Mang ini satu Banjar dan juga kita ini sama-sama sekogong. Jadi dalam kesempatan yang baik ini kita akan bertanya kepada beliau Pelaku sejarah. ya sebagai pelaku sejarahnya. Karena ini sifatnya kita santai, jadi saya pembawa acaranya agak grogi sedikit, tidak apa. Kita lanjut. Nah, pernah katanya tur dua kali ke luar negeri. Bagaimana tolong Pak diceritakan tur ini Pak? Ya, tapi maaf bahwa dalam tur yang pertama tahun 56. Tahun 56 pertama. Saya tidak pernah dapat ikut. Karena Karena sudah kerja di Bedugul. Bapak sudah bekerja di Bedugul. Bedugul. Akhirnya dicari suruh pulang. Karena gongnya akan berangkat, termasuk beli akan berangkat. Sehingga untuk menunggu di rumah pengajar. Jadi Bapak untuk mewakili di rumah karena ya, saudara kakak akan berangkat. Berangkat ke luar negeri. Nah itu tahun 56 ada pemberangkatan pertama Gong Suryo Kencana ke Eropa Amerika. Oh berarti tahun 1956 ini tur Eropa Amerika. Nah lanjut nih yang tur kedua ini tahun berapa ini Pak? Ya, setelah ada permasalahan tentang gamelan. Karena gamelan itu yang dulu namanya Tirta Kencana. Dia ambil oleh pemiliknya. Ya, diambil kemudian dikembalikan ke Puri sebagai pemilik. Akhirnya dengan usaha yang begitu menggebu dan penuh pengorbanan membeli gamelan satu unit. Nah, sehingga ada akhir pada tahun 58. Tahun 58 itu begitu kita sudah memulai memungut gending-gending yang sudah lampau, yang sudah lewat, yang pernah dibawa ke luar negeri. Nah itu kembali dilatih atas permintaan Indonesian Artist Management. Berarti ini yang membawa rombongan dulu sebagai manajer kesenian Indonesia. Itu dari di bawah naungan siapa itu Pak kalau boleh tahu yang artis manajemen itu? Milik sendiri. Perusahaan milik sendiri. Namanya Amir Samsudin. Pak Amir Samsudin. Iya. Nah setelah adanya ya anggaplah suatu pancingan saja itu, bahwa akhirnya kita
melatih sehebat-hebatnya. Setelah dapat menguasai tabu-tabu, termasuk tarian, penari-penarinya ditambah, dan pada tahun 60 keliling Jawa. Nah, keliling Jawa dari Surabaya sampai ke Bandung. Nah, setelah itu sampai di mana penilaiannya akhirnya kembali pulang. Tapi dengan syarat dan selalu berlatih. Berlatih hingga pada 62 tahun 62 Tahun 62. Sampai tahun 62. barulah diberangkatkan kembali ke Amerika. Oh, jadi tur yang kedua ini hanya ke Amerika toh, bukan ke Eropa dan Amerika. Mungkin suara Bapak didengar oleh kameramennya nih. Suara Bapaknya didengar ya. Ini kameramen saya. Kebetulan ini amatir juga. Oke Pak, kita lanjut Pak. Nah, dalam cerita-cerita di mana namanya di Sekogong, di masyarakat, katanya Bapak ini waktu dulu di Sekogong itu paling jahil katanya Pak, gitu saya dengar. Ada masalah itu memang karena kita mengajak orang asing berani akhirnya jahil. Jadi kata-kata jorok kita berikan kepada mereka, terutama pada guide yang menunjukkan jalan mana dari Chicago ke Detroit, Detroit ke Philadelphia, dari Philadelphia ke apa namanya New York, dari New York ke Washington, begitu juga sampai akhirnya di Florida terus dari selatan itu semua, termasuk Mississippi, New Orleans, termasuk Atlanta, Nevada, Texas. Itu di Texas di 2 tempat, satu di Houston, 2 di Dallas. Yang akhirnya permintaan daripada panitia manajemen dari Amerika Serikat disuruh Anda mengadakan pentas di daerah Indian Navajo, khusus Indian Navajo, namanya Navajo Land di New Mexico, kotanya Gallup. Nah, dari sana baru lantas ke San Francisco. Dari San Francisco setelah itu 1 minggu pentas, termasuk dapat undangan dari UKLA. Ya Pak, saya tonton juga sudah ada yang mengakul itu di UKLA itu. Dan khusus bagian fakultasnya adalah khusus musik sedunia, ethnomusician. Waduh, ternyata Bapak ini pengalamannya luas sekali sampai tahu itu. Dan ada jahilnya juga pemirsa, karena mudah-mudahan. Tapi Bapak jahilnya kan tidak gini ya Pak. Tidak kotor. Tidak kotor. Ya Pak, kita lanjut setelah beberapa 2 bulan itu di mana lagi Pak? Setelah sampai di San Francisco, kemudian ke utara, Seattle, itu paling barat dan paling utara dari Amerika Serikat. Baru ke perbatasan ke Vancouver, Kanada. Di Kanada akhirnya di situ dapat pentas 4 malam, di mana permulaan tiap pembukaan pentas selalu melakukan lagu kebangsaan Inggris. Karena itu daerah semakmuran Inggris. Dari sana terus berangkat kembali ke Jepang untuk balik. Balik lagi Pak, kalau kita berangkat dulu itu apa dari Bali kita langsung ke Amerika Pak, bagaimana? Enggak, melalui prosedur banyak sekali itu. Pertama Jakarta, nginep karena di sana 4 hari itu untuk membuat visa
membuat paspor Hmm. kedutaan Amerika. Kemudian berangkatnya itu kira-kira tanggal 4 udah Januari ke Singapura. Hmm. Dari Singapura sehingga barangkali ada muatan karena satu kapal itu kan hanya kita 45 orang kan, berarti yang ada muatan itu ya, untuk kemudian ke Hong Kong. Dari Singapura ke Hong Kong, di Hong Kong 1 minggu menunggu muatan yang akan diangkut ke Amerika. Akhirnya dari sana dapat ke Narita, Tokyo. Hmm. Dari Tokyo hanya kita dapat makan siang, berangkat jam 10 Hmm. siang itu. Ya, berarti sudah lapar Pak ya. Pasti akhirnya berangkat dari Narita atau Tokyo menuju Alaska Hmm. karena ada muatan Oh. penumpang yang khusus dari sana di Amerika Serikat, tapi di bagian utara Alaska. Nah, karena bulan Januari itu masih ada bekas musim dingin, tidak boleh rombongan itu turun karena es penuh es, Hmm. bumi dilapisi es, gedung ditutupi oleh es, sehingga tidak diberikan turun karena belum diberikan baju penangkal. Berangkatnya ini bulan apa Pak? Kalau boleh tahu nih berangkat Dari bulan apa? Januari Januari sampai 3 bulan, berarti Januari, Februari, Maret, April baru balik ya. itu permulaan April lagi bulan. Ya. Nah, kembali ke tabuh ini Pak. Bagaimana tabuh kebiar ini waktu dipentaskan itu kapan Pak saat dipentaskan kebiar Miso Gaga ini? Itu dipentaskan pertama atau bagaimana Pak? Ya, itu adalah namanya sudah gending pembukaan. Tabu itu pembukaan. Jadi seolah-olah itulah yang memanggil penonton untuk setelah penonton pada masuk, ya di situ baru ditunjukkan kebiar itu. Memang namanya kebiar itu apa ada ledakan seolah-olah sebagai pembukaan daripada acara selanjutnya dalam pementasan. Maka bisa gagang itulah yang dipakai pembukaan. Tuh. Ya pemirsa, memang saya ini sudah 5 kali untuk mencari tabuh ini dengan gangso tunggal, tangan sampai capek. Jadi memang tabuhnya energik sekali, penuh dengan power. Nah, begini Pak, ada ini foto Bapak ini dengan orang luar negeri. Masih ingat namanya Pak? Apa sudah Wah, lupa? itu sudah 50 Oh. berapa tuh? 50-an tahun sudah. Yang kemarin aja dilupakan, apalagi Ya. yang puluhan tahun gitu, itu masalahnya. Ya. Jadi kita dulu apal di mana isi di mana sih dulunya waktu dekat bersama mereka, gampang sekali memanggil. Sekarang udah baru diingat kembali, sudah memorinya sudah haus, jadi lupa gitu. Nah ini ada foto Bapak lagi dengan 6 orang ini. Apa semua masih ini nih Pak? Masih orang. Masih satu saya sendiri, dua di Black namanya Made di Black yang mukok di muka nyongkok itu aja Pak Ya. Rubiang. Berarti hanya Dua. masih 2 orang. Oh. Itu Pak, pemirsa niki Bapak, mudah-mudahan kita waktu muda Bapak ini jahil energi, namun berumur panjang. Mungkin ada apa namanya karena bercanda gembira kita mendapat imun dalam tubuh kita. Mungkin Ya, itu ada humor. selera humor. Bagi siapa saja yang ingin mewawancari Bapak ini welcome, namun harus berjanji dulu gitu. Nah, lanjut Pak niki ke tabuh ini, berapa bulan di Bapak mau dicari tabuh ini sampai dapat ini Pak, tabuh kebiar ini, tabuh kebiar Miso Gaga. Benarnya ya lama. Aduh, tabuh gambar Miso Gagang aja itu hanya 1 bulan dapat dikuasai.
Karena ini kan untuk perorangan kan gampang, bisa dia mengingat sendiri. Tapi karena ini merupakan grup penabuh, jadi membuat keseragaman itu sulit. Dan waktu itu masih dituntun kan Bapak dua orang. Dan setelah keliling Jakarta baru diserahi ke pemuda. Jadi ya ini kalau dalam tur dulu itu Pak, kan di luar negeri nih kita kan ada bahasa Inggris, kan kita komunikasinya itu apa mengajak guide kita Pak dari Oh, justru untuk kelancaran hubungan kita dari staf Indonesian Artist Management Jakarta itu membawa guide namanya Fred Kaseger. Fred Kaseger. Dari mana itu Pak? Asalnya dari Manado. Oh, orang Manado. Orang Indonesia dari Manado. Dia kerja di kedutaan. Sehari-hari itu berbahasa Inggris ya. Fred Kaseger. Kalau boleh tahu Pak, ini kan Bapak ini pemirsa ini sudah menjadi kumpi, artinya anak cucu sudah punya kumpi. Kalau boleh tahu Bapak kelahiran berapa Pak? Tahun 37. 1937. Jadi mulai belajar menabuhnya itu Bapak dari kapan kira-kira Pak? Untuk menguasai tabuh daripada Gong Surya Kencana itu setelah tahun 1957 aja. 1957. Berarti sekitar umur itu dengan meminjam gong Sanggula. Gong Sanggula angkut. Di sini jadwal rumah kuda. Juga yang salah. Dengan nyerpes ada suaranya termasuk bumbu-bumbu trampol semuanya kita siapkan untuk itu penabuh Sanggula dan enam lah. Sekuat ya masih. Ya Pak, demikian wawancara singkat kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada Pak yang perlu disampaikan kepada kita generasi masih muda atau apa, atau pesan-pesan dari barangkali kepada kami atau saya sendiri gitu Pak. Ya beginilah. Karena seperti siapapun soal kemanusiaan, apa yang baru mesti gairah kita ingin tahu. Apapun yang baru, tentu ada kegairahan dalam arti ingin tahu. Bagaimana rasanya menggebuk akan tahu Amerika. Itu loh. Setelah sampai di Amerika, belum sudah dekat di Oakland, di Oakland dulu, datang dari Jepang di Oakland, di daerah selatan daripada California, baru ke Oakland. Dari Oakland terus terbang ke Detroit, Chicago. Tentu saja di situ ada kegairahan. Ingin sekali tahu gimana. Tetapi setelah merasakan di Chicago dalam latihan 7 hari. 7 hari itu latihan siang malam untuk menguasai panggung. Panggung tidak sembarang panggung. Oh, besar Pak ya panggungnya. Orang gedean ke lapangan bulu tangkis. Wah, itu berarti Itu keliling itu tuh malah penari itu paling liu 6. Bagaimana memenuhi penguasaan panggung berarti ya Pak. Penguasaan panggung. Aduh, jangan dihitung capeknya lagi. Laparnya berbeda. Oh, karena pengaruh Kan Amerika di sebelah barat. Oh. Kalau di bulatan, kita di sini nih. Di sini semangat, di sini malam. Bayangkan 3 bulan. 3 bulan itu. Di sini pagi atau siang, di sini sudah malam. Begitu malam, di sini pasti siang. Nah, di sini perbedaan seperti itulah. Kalau siang kita mesti ngantuk. Siang di sana kita mesti ngantuk karena kebiasaan kita mengalami malam.
gitu terus. Tiap malam habis pentas, dancing tiap sampai pagi habis-habisan TV di hotel. Gitu berbeda. Kedua, makan. Makanan Amerika. Tuh, itu bedanya. Nak bel satu si banyak siapa dapat satu piring tuh. Nasi dia tidak tahu orang Amerika. Akhirnya kita menurunkan anggota penabuh yang tahu membuat nasi ke dapur. Memasak. Ya, memasak. Menggorengan dia sudah tahu. Goreng-goreng gitu kan. Yang ikutnya atau sayurnya cabangnya dihangat. Setengah matang sih itu. Angola apa. Itu saja. Ada dan rumah kayak nggak mau ikut gulu. Rumah ikut tunggu macam aja nih. Itu keluar. Akhirnya setelah keluar dari Chicago menuju Detroit, itu dituntut bahwa sekongkong harus masak sendiri, akan diberikan bahan secukupnya apa mau dimasak. Itu akhirnya di Detroit, Detroit akhirnya memasak. Akhirnya begitu masak ngai sambal segala macam dalam satu hotel itu ratusan penghuni. Nah, barangkali membusro tampil ya. Masakan khas Indonesia barangkali. Ya, dituntut rombongan oleh penghuni yang lain. Bahwa baunya tidak tahan ya. Oh. Jadi karena mungkin mau sambal serok, jadi itu perbandingannya. Itu akhir duduk manajer hotel, bau mana Dirapatkan. Jadi gimana caranya? Setiap ruang itu ada dapurnya. Dia bisa jalan. Akhirnya tiap masak tutup jendela ruang. Ruang lain aku tutup. Orang kalau keluar ya aku menuju ke panggung, bau baju gambar, baso-baso, bau begitu melekat karena udaranya lembab. Setelah lewat daripada itu, nah di Jujani kalangan nasi keluar udah Detroit menuju New York. Tapi dana ngai harus beta lo apa dan pinang di masjid ngai pendidik. Tapi bu siap itu ada sudah matang. Tinggal kita mencampur dan mematangkan. Nah akhirnya rapat lagi. Gimana caranya supaya bisa makan? Ngalih aja nih apa ada restoran Asia terutama Cina. Akhirnya ya nasi goreng, capcay. Itu bulan keberapa Pak untuk mencari restoran itu kira-kira? Februari. Oh, berarti satu bulan penuh kita makan makanan Ya. luar negeri karena perut kita tidak bisa akhirnya mencari. Karena dirangsang oleh pembaruan, kita ingin tahu apa tuh yang baru sih gitu. Itu keinginan yang menggebu melatar belakangi keinginan. Tapi setelah merasakan itu deritanya di makanan, ketemu pulang. Pulang lupa. Tuh, ada satu kemasan gitu. Jadi ribut kan. Ribut kan soal nasi. Itu cang doa orang. Yang biar cengaman nasi, cang bisa segar roti dengan dalu. Di dalam bisa ya jur kumbang tuh beli nurato panayo tuh nak gay kumo tuh petani kan tuh itu kalau sehingga bisa gitu. Nah, kembali ke pentas nih Pak. Kalau kita rombongan ini kan ada bis itu Pak ya. Di bis itu ada semacam tulisan spanduk gitu Pak. Spanduk, ada spanduk kiri kanan bis. Yang muat 50. Berapa bis itu Pak? Dua, satu ngangkut gamelan, satu ngangkut penabur. Oh di bis itu ada apa gini Bali Dan sesep Bali.
Oh, Dancers of Bali. Oh. Indonesia. Oh, begitu pemirsa. Jadi secara tidak langsung beliau-beliau inilah berkiprah di dunia internasional yang ikut mengharumkan nama Bali. Bagaimana suka dukanya seperti beliau tadi katakan. Uh, Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi Pak sebelum ini kita akhiri. Mungkin ada yang Bapak sampaikan kepada pemirsa atau Ya, coba kita bisa baca sedikit-sedikit bahasa Inggris dalam surat kapal pada pertengahan tahun 62 bahwa di Laut Arab Yosudarso mati, kapalnya dihancurkan oleh Belanda. Persiapan untuk menyerang Trikora. oh, tahun-tahun jadi Trikora itu tahun 62 sudah siap. Wah, tentara penuh Ambon, tentara ngena bumi itu. Makanya Belanda itu minta bantuan ke Amerika. Awalnya bangkah kata Belanda. Persiapan Indonesia ini nih terbukti kan mata-mata dia punya kapal mata-mata. Jadi persiapannya Indonesia itu bisa menghadapi. Jangan saya dilibatkan gitu. Di waktu itu Kennedy di luar negerinya Dulles sudah memberikan pertimbangan. Nah waktu itu yang ada kesan jelek sekali. Ya sudah panglima perang angkatan laut yang memimpin pasukan. Ya apa itu tenggelamkan. Setelah pulang dari luar negeri, Kennedy mati ditembak. Pas Dragoman meninggal itu saya di dalam Texas. Itu dia di dalam. Itu kesan-kesan yang sangat sekali. Nah setelah ada berkeliling kita masuk dulunya utara tidak ada pembatasan warna kulit tidak ada pembatasan. Masuk daerah Miami langsung ke barat pinggir pantai selatan pembatasan dengan Meksiko. Tetap masih ada bahwa color only hanya untuk kulit berwarna tidak boleh masuk berwarna. Tetapi dengan kekuatan apa dah tapilnya Soekarno dia bisa memberikan kita kulit berwarna Pak Nayo tergogo badang kulit ini nyalang kelep kulit oh belum pipisnya tuh gaul kan orang negro gitu saya minta nih gitu belum pipisnya $1 jadi sudah ge ternyata awak menyamol jajal itu ya. you my friend itu ya Karena mungkin dilihat sama nah itu dah sepanjang itu sampai di Texas Nevada semua color only ada 2 ruang untuk kulit berwarna kesan-kesan seperti itu tapi dengan kekuatan kita mempunyai ngain itu cabel kelam ngain Pak Selagoma ya beli kelam kain alias kertas mau lapis di tengah itu orangnya Pak Amir sekarang berangkat dari Florida harus pakai peci Islam gagah gitu jadi duta saya aduh saya betul ada dipersilahkan di ruang orang putih yuk Ibarat Soekarno rakyat Soekarno itu ya waktu itu masih beliau Bapak Presidennya Pak ya Soekarno Primulat Menteri Budaya itu kesan-kesan yang sangat mendalam dan menarik pemirsa perlu juga ketahui Bapak Komang Suwade ini beliau di samping sebagai tokoh Sekogong dan masih beliau adalah pembina Sekogong Suryo Kencana Banjar Pokong, beliau juga adalah tokoh di Banjar kita
Banjar Bandung Panggung. Nah, untuk mempersiapkan Pak, Tiang, saya akan segera untuk menabuhkan ini sesuai dengan tema ini dengan gang setunggal. Wawancara ini akan kita akhiri Pak. Oh iya. Kita dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Yo.